kasih celah untuk itu aja nggak tahu. Maka kader penggerak harus bergerak. Kader penggerak tidak boleh diam. Ketika Nahdlatul Ulama memanggil tanpa instruksi, Anda semua penggerak harus bergerak. Siap? Jangan banyak ngomong. Dan anak paling benci dengan yang namanya drama. Nggak mau banyak ngomong dan nggak suka drama. Paling benci drama, paling benci pura-pura. Anak orang apa adanya. Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Belum, yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pemain sinetron terus mau mendrama itu pikiran artis pemain sinetron. Dan anak paling benci dengan yang namanya drama. Lalu kenapa kemarin ketika Wali Songo disebut tidak punya cucu, kalian semua diam? Kenapa ketika nasab darah dikatakan lebih mulia daripada ilmu, kalian diam? Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Man afdol, siapa utama? Asyarif au alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdol min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Man afdal, syarif, atau alim yu'mal bi'ilmi. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang Habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Apakah ini Nahdlatul Ansar? Ini Nahdlatul Ulama, saudara. Kebangkitan para ulama, bukan kebangkitan nasab-nasab mulia. Nahdlatul Ulama bukan organisasi nasab, saudara. Siapa saja boleh jadi ketua umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari keturunan tertentu. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari Quraisy. Tidak. Maka Nahdlatul Ulama mengunggulkan ilmu daripada nasab, karena kita adalah Nahdlatul Ulama wal alim man lahu ilmu la man lahu nasab walau lam yakun lahu nasab. Anak bakal kasih celah bagi para musuh-musuh perjuangan, bahkan sekalipun celah untuk mereka merasa menang, nggak bakal kasih. Karena anak nggak mau memberikan mereka celah. Wah, saya sudah berhasil. Wah, misi saya sukses. Nggak ada. Dan ini harus dilawan. Apa? Ini harus dilawan pakai apa? Minimal Anda punya HP, lawan pakai HP Anda.
komen kalau ada saya lagi diomongin. Ini saya diserang katanya durian Nabi. Saya cinta durian Nabi, tapi durian Nabi asli, saudara. Bukan durian Nabi palsu yang ngaku-ngaku, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan keaslian durian Rasulullah. NU ini adalah singa. Musuh-musuh NU kucing, tapi karena kucingnya selfie jadi gede, ngerasa singa. Kalau singa asli sudah ngomong, kucing harus segera pergi. Dalam kitab ini dijelaskan, wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilmi wa syarafin nasab. Antara mulia lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab, garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Ini yang ngomong kitab. Anak pakai kitab. Drama konyol Habib Urakan. Perjuangan keras pengurus wilayah NU Banten Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad dalam menyuarakan kebenaran untuk membongkar kepalsuan para habaib atas klaim sebagai cucu Rasulullah tidak sia-sia. Bahar Smith yang selama ini paling getol mengeksploitasi umat atas nama darah suci Nabi dengan memperbudak umat demi kepentingan materi dan propaganda, klan Balawi sebagai ras paling mulia di negeri ini. Semakin terpojok tak berkutik, Bahar Smith pula yang paling ngotot memvonis keturunan Wali Songo telah terputus, sehingga tak ada lagi keturunan Nabi kecuali mereka yang tercatat di Rabitah Alawiyah, yang menurut versinya dan para kroco-kroco pendukung diklaim sebagai yang paling absah untuk menentukan siapa itu keturunan Nabi. Perang narasi di medsos kalah telak, pembuktian dengan metode ilmiah kosong melompong, tak bisa menunjukkan kitab nasab kredibel, tak ada sertifikat pengakuan isbat dari Nakobah internasional maupun dari negeri leluhur mereka, Yaman. Tidak pula tes DNA kecuali narasi konyol bongkar makam Nabi dan kowar-kowar di medsos saja. Saking paniknya agar jangan sampai jadi mantan Habib, setelah segala upaya pencitraan dan propaganda gagal total, kini Bahar Smith tengah membuat strategi playing victim lewat drama Korea penembakan dengan skenario acak adut dan malah jadi guyonan warganet di dunia maya. Terlepas dari kebenaran drama itu, fakta atau hoax buat pengalihan isu agar tak dituntut tes DNA. Namun, presiden buruk kasus Ratna Sarumpait 5 tahun silam bisa terjadi. Alih-alih mendapat simpati publik, malah mendekam di balik jeruji besi. Semoga tak terjadi hal yang seperti ini. Di sisi lain, Kiai Imad terus bersuara lantang dan pantang mundur atas penelitian ilmiah soal nasab yang terlanjur sudah dilakukan. Kiai Imad menegaskan bahwa sebagai kader penggerak, maka ketika NU memanggil, harus siap dipanggil dan bergerak, jangan hanya diam. Hal itu disampaikan oleh Kiai Imad dalam tausiahnya di acara silaturahmi dan halal bihalal kader penggerak Nahdlatul Ulama atau KPNU Tangerang Raya di Pondok Pesantren At-Tazir Nurul Ghazali, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kiai Imad juga menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama bukan organisasi nasab. Siapa saja boleh menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari keturunan tertentu. Tidak ada syarat ketum PBNU harus jadi Quraisy, kata Kiai Imad dengan berapi-api. Indonesia tanah